Atma, Namaste. Saya Ivani Chandra. Teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat, penuh dengan berkat dan kelimpahan, kesehatan, dan juga sukacita dan selalu dalam lindungan Tuhan. Hari ini kita bahas lagi mengenai cakra yuk. Jadi kemarin saya sudah bahas 2 cakra sebelumnya, yaitu cakra dasar dan cakra solar plexus. Hari ini kita lanjut bahas mengenai cakra tenggorokan ya teman-teman. Jadi cakra tenggorokan sesuai namanya sudah pasti berada di area seputar tenggorokan. Sama seperti cakra solar plexus dan cakra dasar, cakra tenggorokan pun kita akan bahas dari 3 fungsinya, yaitu fungsi spiritualnya, fungsi psikologisnya, dan fungsi fisiologisnya. Fungsi spiritual dari cakra tenggorokan. Jadi cakra tenggorokan itu ada di area sekitar tenggorokan dan ternyata fungsi spiritualnya adalah sebagai gerbang untuk menuju dunia atas. Yang dimaksud sebagai gerbang untuk menuju dunia atas itu apa sih? Jadi kalau seseorang ingin menapaki jalan spiritual, seseorang harus mulai melatih apa yang keluar dari mulutnya dan apa yang keluar dari pikirannya adalah sesuatu yang murni. Sedangkan apa yang masuk ke dalam mulut kita, yaitu makanan, kalau misalnya makanan itu kotor, itu hanya merusak atau mengotori tubuh fisik saja, tetapi apa yang keluar dari mulut kita, apa yang keluar dari pikiran kita itu dapat merusak jiwa kita. Maka dari itu, seseorang yang ingin mengalami kebangkitan spiritual harus mulai melatih pertamanya dulu atau awalnya dulu atau gerbangnya ini tadi kan ya, yaitu melatih bagaimana perkataan kita dan pikirannya kita harus murni. Lalu bagaimana dengan fungsi psikologis dari cakra tenggorokan? Cakra tenggorokan adalah pusat kreativitas tinggi. Cakra tenggorokan ini erat kaitannya dengan cakra seks. Cakra seks belum saya bahas ya teman-teman. Jadi kalau cakra seks itu adalah pusat kreativitas rendah, sedangkan cakra tenggorokan adalah pusat kreativitas tinggi. Jadi itu saling terkait ya. Jadi orang-orang yang memiliki cakra tenggorokan yang besar ini mampu dalam perencanaan, dalam proses belajar, melukis, atau seorang artis itu biasanya memiliki cakra tenggorokan yang besar. Cakra tenggorokan yang besar ini bisa didapatkan jika cakra seksnya juga besar dan aktif. Maka dari itu teman-teman, para politikus atau artis ya, itu memiliki hasrat atau dorongan seks yang besar juga ya teman-teman. Maka dari itu ketika seseorang memiliki kreativitas yang tinggi, kita boleh cek atau boleh cari ya teman-teman, itu harusnya mustahil memiliki cakra seks yang rendah atau misalnya dorongan seks yang rendah, impoten atau dingin atau memiliki pandangan yang buruk terhadap seks, itu biasanya sangat mustahil terjadi karena ketika seseorang punya kreativitas yang tinggi itu biasanya cakra seksnya juga harus besar ya teman-teman. Fungsi fisiologis dari cakra tenggorokan, tentunya cakra tenggorokan ini adalah memberi energi pada area fisik di seputar tenggorokan. Apa aja sih di seputar tenggorokan itu? Kan ada tenggorokan fisik, ada juga mulut ya yang paling utama ketika ya lidah, mengolah makanan, enzim-enzim sekitar mulut, atau ada juga trakea, pita suara. Jadi segala sesuatu yang berada di area sekitar tenggorokan itu diberi energi oleh cakra tenggorokan dan cakra minor tenggorokan yang letaknya ada di bawah tenggorokan ya teman-teman. Penyakit apa aja yang bisa timbul kalau cakra tenggorokannya mengalami gangguan? Jadi karena cakra tenggorokan itu letaknya area tenggorokan, otomatis ketika kita mengalami gangguan fisik di seputar tenggorokan itu karena cakra tenggorokan yang mengalami gangguan. Misalnya apa sih? Misalnya saja batuk, itu yang ringan-ringan ya, batuk, atau asma, atau juga adanya kelenjar tiroid atau hipotiroid yang mengalami gangguan ya, gondong atau pita suara yang sedang nggak bagus, atau juga kekakuan pada bahu, pegel-pegel gitu, itu biasanya menumpuknya masalah emosional yang juga
bisa berakibat sampai mengganggu area cakra minor ketiak ya, sampai di bawah ketiak ini juga pegel gitu. Itu biasanya karena masalah emosi yang belum terselesaikan dan ini mengganggu cakra tenggorokan. Bahkan juga bisa ada kemandulan. Kemandulan ini sebenarnya juga erat kaitannya dengan cakra seks, karena cakra seks dan cakra tenggorokan ini masih erat kaitannya, sehingga kalau misalnya seseorang itu mengalami masalah kemandulan atau nggak bisa punya anak, itu juga dari cakra tenggorokan yang mengalami gangguan ya teman-teman. Jadi masalahnya ada di seputar situ ya. Teman-teman, begitulah fungsi dari cakra tenggorokan, fungsi spiritualnya, fungsi psikologisnya, dan fungsi fisiologisnya dari cakra tenggorokan, dan juga penyakit-penyakit apa saja yang bisa muncul dari terganggunya cakra tenggorokan. Maka dari itu teman-teman, kita harus menjaga agar cakra tenggorokan ini tetap sehat, yaitu tadi di fungsi spiritualnya itu apa sih? Tadi kita sudah diberitahu bahwa kita harus mulai dengan bisa memanage pikiran dan perkataan yang keluar dari mulut kita agar selalu murni, dan mudah-mudahan kalau itu bisa kita lakukan, cakra tenggorokan ini dapat kita maintain sehingga selalu sehat dan kuat. Kalau kalian membutuhkan untuk membersihkan cakra tenggorokan, bisa dilakukan dengan menghubungi seorang pranic healer yang bisa membersihkan cakra tenggorokan dan juga mengenergize, membalancing kembali cakra tenggorokan. Dan kalian juga bisa melatih untuk karakter building yang baik ya, agar semua cakra yang ada dalam tubuh kita lebih balance atau semuanya menjadi seimbang teman-teman. Thank you teman-teman for watching this video. Saya harap video ini berguna bagi kita semua untuk kesehatan kita semua. I love you all. Atma Namaste.